Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang ibu mertua yang baik hati. Sebelumnya jangan lupa untuk sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen, karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua. Lanjut ke cerita sebelumnya. Hai cantik, kamu kemana nih? Tanya dua orang lelaki suruhan Miranda. Kalian mau ngapain? Anissa mulai panik saat melihat dia lelaki berambut gondrong itu. Ayo ikut kami. Mereka langsung menarik tangan Anissa dengan paksa. Anissa mencoba untuk melawan dan mencoba untuk menendang salah satu dari mereka. Tetapi mereka dengan sigap menangkap kakinya hingga Anissa jatuh terjengkang. Tolong! Teriakannya sembari melayangkan pandangan ke semua arah. Tak ada siapapun di sana kecuali mobil yang lalu lalang. Tapi tak ada satu mobil pun yang mau berhenti untuk menolongnya. Ayo, ucap dua lelaki itu sembari menyeret tubuh Anissa. Tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arah mereka. Lalu seorang lelaki berpakaian serba hitam turun dan menghajar dua preman itu hingga babak belur. Buk, buk. Lelaki itu terus memukuli dan menendang dua lelaki berbadan kekar itu dengan brutal, padahal keduanya sudah terkulai lemas. Babak belur bahkan mengucurkan darah dari hidung. Mas Ferdi, sudahlah, mereka bisa mati. Anissa mencoba menghentikan aksi Ferdi yang sangat brutal. Ferdi langsung berhenti, lalu menoleh ke arah wanita yang merupakan cinta pertamanya itu. Kamu gak apa-apa, Nis? Tanyanya sembari menatap wajah yang sampai saat ini masih mengisi hatinya. Aku gak apa-apa, Mas. Terima kasih sudah datang di waktu yang tepat. Kamu mau kemana? Biar aku antar. Gak usah, Mas, takutnya jadi fitnah. Anissa, Ferdi meraih tangannya, tapi dengan secepat kilat Anissa melepaskan genggamannya. Bukan mahram. Sementara dari kejauhan, Miranda tampak geram karena rencananya sudah gagal. Terlebih saat melihat suaminya menyelamatkan Anissa. Apakah kamu bahagia menikah dengan Rudy? Tanya Ferdi. Alhamdulillah aku bahagia, Mas. Malah aku sudah punya bayi. Setelah itu Anissa berniat pergi, tetapi tiba-tiba ia nyaris terpeleset. Tapi Ferdi dengan sigap menangkap tubuhnya. Di saat itulah Miranda langsung bersikap mengambil foto mereka. Senyumannya merekah karena memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Anissa. Terima kasih, ujar Anissa, lalu melepaskan diri dari pelukan Ferdi. Setelah itu bergegas pergi. Sementara lelaki berhidung mancung itu hanya berdiri mematung menatap kepergian wanita yang sangat dicintainya. Anissa, andai saja aku diberikan kesempatan untuk menjadi suami kamu, aku berjanji akan memperlakukan kamu dengan baik. Aku akan membahagiakan kamu. Bahkan aku mau menaruhkan nyawaku buat kamu. Gumanya sembari masuk ke dalam mobil. Sementara itu di tempat yang berbeda, Bu Aminah tengah bermain bersama cucunya di teras rumahnya. Bintang sayang, cepat besar ya. Permisi Bu, bolehkah saya duduk? Tanya seorang wanita sembari menggendong bayi berusia beberapa bulan. Oh boleh, silakan. Ibu ini ibu kandungnya Mbak Nisa ya? Tanyanya. Saya mertuanya. Oh, saya pikir ibu kandungnya. Soalnya ibu baik banget sama Mbak Nisa. Kalian kelihatan sangat akur. Menantu juga kan sama saja dengan anak. Wanita muda itu menatap Bu Aminah dengan tatapan pilu. Kenapa wajah kamu kayak gitu sih? Lagi menyusui gak boleh sedih-sedih. Nanti asik kamu jadi gak enak. Mertua saya kalau datang ke rumah selalu ada saja yang dijadikan keributan. Hampir tiap hari saya bertengkar dengan suami gara-gara ibu mertua. Ya begitulah kalau tinggal serumah. Ada baiknya tinggal pisah biar mertua gak ikut campur. Ada pepatah mengatakan, mertua baik untuk menantu baik, mertua jahat untuk menantu jahat. Ucap seorang wanita parubaya yang tiba-tiba muncul dan langsung menyahuti obrolan mereka. Saya gak sependapat dengan ucapan ibu, karena pada kenyataannya banyak kok menantu baik malah dapat mertua jahat. Sebaliknya mertua baik malah mendapatkan menantu durhaka, ucap Bu Aminah. Contohnya kayak saya mertua baik tapi menantu saya malah jelek-jelekin saya di belakang. Wanita bernama lengkap Susi Arjawati itu menyahut. Oh jadi mbak ini menantunya ibu itu? Tanya Bu Aminah. Wanita muda yang sejak tadi menyusui bayi berusia 4 bulan itu mengangguk. Cepetan sana masuk. Keluyuran aja, bentaknya sembari membulatkan mata. Wanita muda yang mengenakan kaos kerah berwarna merah muda itu mengangguk lalu bergegas pergi. Sementara ibu mertuanya langsung duduk bersama Bu Aminah.
Bicara apa saja sih tadi menantu saya? Tanya Bu Susi. Enggak sih, cuma menceritakan kesulitan mengurus bayi, jawab Bu Aminah. Kalau dulu saya ngurus anak yang masih kecil-kecil, tapi suami gak pernah bantuin, ditambah mertua super cerewet. Gak pernah ngeluh tuh. Gimana perasaan ibu saat itu? Punya mertua cerewet dan suami gak peka? Tanya Bu Aminah. Biasa aja tuh. Bohong. Pasti dulu ibu kesal, sakit hati, sedih, marah, bercampur jadi satu. Mau ngelawan tapi gak ada dukungan. Akhirnya pasrah dan mencoba ikhlas, meskipun sebenarnya hati terluka. Iya kan? Sok tau banget. Emang situ dukun? Saya gak ngalamin seperti itu, ucap Bu Aminah. Hingga membuat Bu Susi terdiam, lalu tertunduk pilu, mengingat kepedihan saat tinggal bersama ibu mertua. Sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama, ujar Bu Susi yang akhirnya melemahkan suaranya. Hampir semua orang mengalaminya, Bu. Mungkin banyak di dunia ini yang mendapatkan mertua baik, tapi banyak pula yang mendapatkan sakit hati dari mertua. Ya makanya itu, harusnya menantu saya kuat dan jangan cengeng. Apalagi mereka tersinggung jika saya ngomel. Karena memang semua mertua kan begitu. Jika boleh saran, sebaiknya rasa sakit ibu di masa muda jangan dilampiaskan pada menantu, ujar Bu Aminah melembut. Sudahlah Bu, gak seru ngobrol sama ibu, ujarnya, lalu bergegas pergi. Sementara Bu Aminah hanya menghela napas melihat sikapnya. Tiba-tiba ponsel Bu Aminah bergetar. Ia langsung membawa masuk cucunya, lalu mengangkat telepon. Halo Bu, ini aku dan Maura di rumah ibu. Oh, ibu sedang di rumah Rudi. Nanti ibu pulang. Ini lagi nunggu Anissa dari supermarket. Aku dan Maura ke sana. Ya, buat jemput ibu. Nggak usah. Belum selesai ucapan Bu Aminah, Randy langsung mematikan telepon. Siapa yang telepon, Bu? Tanya Anissa yang baru saja tiba. Randy dan Maura. Mereka mau ke sini, tanya Anissa. Iya, katanya. Kalau gitu Anissa mau masak dulu buat menjamu mereka. Susui dulu Bintang. Kamu bisa demam kalau lama nggak nyusui. Anissa langsung mengangguk dan menyusui Bintang. Beberapa saat kemudian terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah mereka. Ibu, Maura kangen banget sama ibu. Wanita berambut ikal berwarna coklat itu langsung memeluk ibu mertuanya. Kamu makin cantik aja Maura. Mas Randy, Mbak Maura, silakan masuk, ujar Anissa. Bu, selamat ulang tahun ya. Ini aku ada hadiah buat ibu, ucap Maura sembari memberikan kotak perhiasan tanpa memperdulikan Anissa yang menyapanya. Anissa menatap adegan itu dengan wajah pilu. Ia benar-benar merasa bodoh karena tak mengingat hari ulang tahun ibu mertuanya. Sementara Bu Aminah melirik ke arah Anissa. Tiba-tiba ia merasakan pernah mengalami kejadian yang sama persis. Kalau itu istri kakak ipar saya yang bernama Bunga selalu memberikan hadiah perhiasan emas kepada ibu mertuanya. Sehingga ibu mertuanya selalu membandingkan dirinya yang tak mampu memberikan hadiah mahal. Saat itu Bu Aminah hanya bisa diam dengan tatapan pilu. Saat kata-kata pedas meluncur dari mulut ibu mertua, juga ipar-iparnya. Ibu kenapa melamun? Ini isinya kalung ibu, ujar Maura sembari membuka kotak perhiasan itu. Maaf, ibu gak terlalu suka perhiasan emas, ujar Bu Aminah. Ibu bohong, aku sangat tahu kalau ibu sangat menyukai perhiasan emas, ujar Randy tiba-tiba. Enggak, maksud ibu kalian gak usah memberikan hadiah mahal karena ibu gak mau menerimanya. Ya sudah kalau gitu, ayo kita pergi dari sini. Kita beli apapun yang ibu mau, ujar Maura sambil menarik tangan ibu mertuanya menunjuk mobil tanpa memperdulikan Anissa. Tunggu sebentar, Bu Aminah melepaskan genggaman Maura lalu bergegas mendekati Anissa. Nisa, ibu pamit dulu ya. Selamat ulang tahun ya Bu. Maaf karena aku melupakan hari ulang tahun ibu. Anissa memegangi tangan ibu mertuanya, seolah ia tak rela jika wanita yang sangat disayangi itu pergi bersama abang ipar juga istrinya. Giliran butuhnya aja ingat, pas hari ulang tahunnya mertua sendiri gak ingat, celetuk Maura dengan wajah sinis. Gak boleh gitu ah. Randy menggenggam tangannya dengan erat, seolah tak setuju dengan istrinya menyinggung perasaan adik iparnya. Gak apa-apa Nis, ibu sendiri malah lupa kalau hari ini hari ulang tahun ibu. Bu Aminah terus berusaha menghibur Anissa yang mulai merasakan insecure di depan Maura. Nisa, kamu mau ikut kami jalan-jalan? Tanya Randy ramah. Gak usah mas, terima kasih. Kalau gitu kami pamit.
Makasih loh udah jagain ibu. Soalnya ibu kelihatannya sangat sayang banget sama kamu. Pasti kamu sangat memperlakukan ibu dengan baik. Anissa hanya tersenyum malu. Padahal sebenarnya dia merasa selalu merepotkan ibu mertuanya. Iya, Anissa itu baik banget dan selalu menuruti ucapan ibu. Puji Bu Aminah hingga Anissa kembali merasa percaya diri. Tapi Bu, aku juga kan selalu menuruti semua ucapan ibu. Maura tampak tak mau kalah. Iya, ibu sayang kok sama kalian semua. Maura langsung tersenyum, lalu bergegas masuk mobil bersama Bu Aminah dan suaminya. Sementara Anissa menatap mereka dengan tatapan sendu. Nisa, panggil seseorang hingga membuyarkan lamunannya. Seorang wanita parubaya langsung mendekatinya. Iya Bu, ada apa? Tanya Anissa sambil menoleh ke arah seorang wanita parubaya yang beberapa hari lalu berduka setelah anak perempuannya meninggal. Bisa nggak kalau saya nitip mesin jahit di rumah kamu? Jujur saja, saya selalu sedih setiap melihat mesin jahit itu. Teringat anak perempuan saya. Boleh saja Bu. Tapi apakah boleh saya gunakan? Tanya Anissa. Oh, silakan saja. Kebetulan saya punya beberapa helai kain milik almarhum putri saya. Kalau kamu mau, saya akan jual setengah harga. Wah, kebetulan banget. Saya sangat minat Bu. Tidak lama setelah itu sepasang suami istri menaruh mesin jahit tersebut di rumah Anissa. Bahkan berserta benang yang beraneka macam warna. Lalu memberikan beberapa helai kain yang tadi diceritakannya. Senyum Anissa merekah saat melihat helai kain yang berwarna motifnya sangat bagus jika dibuatkan gamis. Saat melihat mesin jahit itu, air mata Anissa mengalir dengan deras. Tiba-tiba ia teringat seorang gadis pemilik mesin jahit itu. Gadis tersebut memiliki hobi menjahit pakaian. Anissa pernah menjadi langganannya. Setiap kali menjahit pakaian, gadis itu akan berceritakan tentang ibunya yang tak pernah menganggap keberadaannya dan lebih menyayangi saudara kembarnya. Saat mengingat rencananya membuat pakaian untuk ibu mertuanya, Anissa langsung menghapus air matanya. Setelah itu segera menggambar pola sebuah gamis yang ada dalam pikirannya. Selain hobi membuat novel, Anissa juga memiliki hobi membuat pakaian karena dulunya ibunya seorang penjahit pakaian. Anissa langsung membuat gamis sesuai pola yang ia gambar. Meskipun sering terhenti karena harus menyusui dan mengurus bintang. Hingga larut malam, gamis itu masih belum selesai. Akhirnya Anissa memutuskan untuk melanjutkan esok harinya. Di tempat yang berbeda, Miranda minta izin pada Ferdi untuk klinik kecantikan. Padahal kenyataannya ia menemui Rudy yang baru saja pulang bekerja. Terserah, kalau kamu mau menginap di rumah orang tua kamu juga gak apa-apa. Lagian malam ini aku ada meeting sama klien sampai malam, balas Ferdi. Miranda tersenyum membaca pesan itu karena ia memiliki kesempatan untuk berdua-duaan dengan Rudy. Mau apa lagi sih Mir? Aku gak mau ketahuan sama Ferdi, ucap Rudy saat Miranda kembali menghampirinya. Lihat ini, Miranda langsung menunjukkan foto Ferdi yang tengah memeluk Anissa. Mata Rudy langsung membelalak saat melihatnya, tangannya mengepal. Ia sangat marah pada istrinya, juga merasa takut jika Ferdi benar-benar akan merebut Anissa darinya. Ayo Ruth, aku akan membawamu ke rumah tempat yang akan pernah membuatmu merasa nyaman. Miranda menggenggam erat tangannya. Aku harus segera pulang untuk minta penjelasan pada Anissa, ucap Rudy dengan wajah geram, hingga membuat Miranda tersenyum. Saran aku sih, mending kita pergi ke sebuah tempat untuk saling mengobati luka. Asal kamu tahu, aku juga sangat terluka saat Ferdi bersikap lembut pada Anissa. Padahal padaku ia selalu bersikap kasar. Rudy termenung mendengar ucapan Miranda. Lalu akhirnya menurutinya untuk pergi ke sebuah hotel. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba. Lalu Miranda langsung memesan sebuah kamar untuk mereka berdua. Di dalam sebuah kamar, Miranda langsung melancarkan aksinya untuk menggoda Rudy. Sementara lelaki itu hanya terdiam memikirkan istrinya. Lihat ini Ruth, ucap Miranda sembari membuka semua pakaiannya, lalu menunjukkan luka di sekujur tubuhnya. Rudy mendekatinya dan memperhatikan luka memar yang tampak masih baru. Ferdi menyiksa kamu lagi, Miranda mengangguk. Tapi kenapa? Apa dia curiga dengan hubungan kita? Dia tak perlu memiliki alasan untuk menyiksaku, karena dia sering melakukan kapanpun dia mau. Rudy menatap setiap jengkah tubuh Miranda yang dipenuhi memar hingga membuatnya merasa iba. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Sejak menikah hingga sekarang aku belum pernah merasakan kenikmatan bercinta selain rasa sakit dan penganiayaan.
Rudi menatap wajah cantik Miranda. Tubuh jenjang dan berisi itu begitu indah dan menawan, meski dipenuhi luka bekas penganiayaan. Aku ingin merasakan keindahan cinta, satu kali saja, bisik Miranda sembali menempelkan bibirnya di telinga Rudi, hingga membuat naluri kelakiannya meronta-ronta. Rudi merasakan dadanya yang berdegup lebih kencang saat Miranda menduduki tubuhnya. Tanpa sehelai benang pun, namun tiba-tiba ia membayangkan Ferdi mendatangi rumahnya di saat ia tak ada, lalu memulai menggoda Anissa dengan kekayaannya. "Ah, aku harus pergi, Mir," ujarnya sembali mendorong tubuh Miranda hingga ia jatuh terjengkang. "Aduh," jerit Miranda yang berusaha menahan kepergian Rudi. Rudi menoleh lalu membangunkannya. "Sorry ya Mir, tapi aku harus pergi sekarang." "Jangan pergi Rud," ucapnya sembari mendekap tubuh Rudi. Tubuhnya yang polos tanpa selai benang pun menempel sempurna di tubuh Rudi, hingga kembali membangkitkan naluri kelakiannya. Napas Rudi naik turun, merasakan hawa panas di seluruh tubuhnya yang mulai berkeringat. "Gak bisa, Mir, aku harus pergi sekarang." Rudi kembali mendorong tubuh wanita itu, lalu bergegas meninggalkan kamar itu. "Aduh," Miranda berteriak histeris, lalu melempar semua benda yang ada di sekitarnya, karena hasratnya tak juga terlampiaskan. Sementara itu Rudi baru saja tiba di kontrakannya. Dilihatnya Anissa yang kembali melanjutkan menjahit baju gamis untuk ibunya. "Kenapa kamu pulang sangat larut malam, Mas?" tanya Anissa sembali menghentikan pekerjaannya yang masih belum selesai lalu bangkit. Plak! Rudi langsung menampar Anissa tanpa mengucapkan apapun, hingga membuat istrinya itu terhenyak. "Apa-apaan kamu?" Anissa yang merasa lelah dan pusing tiba-tiba naik pitam atas kelakuan suaminya yang tiba-tiba kasar tanpa alasan. "Dasar wanita murahan, bisa-bisanya kamu bermesraan dengan lelaki lain." Tanpa menjawab ucapan Rudi, Anissa langsung menendang alat vitalnya hingga ia bergerang kesakitan. "Nis, apa yang kamu lakukan?" tanyanya sembali meringis menahan sakit. "Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu bersikap semena-mena?" Anissa langsung meraih sapu lalu bersikap untuk memukulnya. "Stop Nis, aku hanya ingin menanyakan sesuatu pada kamu." Rudi mencoba bangkit lalu meraih ponselnya. "Makanya ngomong baik-baik, jangan kasar. Aku bukan lagi Anissa yang lemah, yang selalu diam saat kamu bertingkah arogan. Ini foto kamu sama Ferdi. Kenapa kamu bisa berpelukan dengannya? Dari mana kamu dapat foto itu?" "Gak penting aku dapat foto ini dari mana. Yang lebih penting itu kamu jawab dulu mengapa kamu bisa bermesraan dengan Ferdi." "Jadi tadi siang itu aku mau ke supermarket. Terus di jalan ketemu dua preman yang nyaris berbuat macam-macam. Untunglah Ferdi datang untuk menolong." "Oh, jadi kalian berpelukan setelah itu sebagai ucapan terima kasih?" tanya Rudi dengan wajah sok tahunya. Plak! Anissa langsung menampar mulutnya hingga Rudi langsung meringis kesakitan. "Tadi aku nyaris terpleset, tapi untunglah Ferdi menangkapku." "Kamu gak bohong kan?" Rudi masih tampak tak percaya. "Terserah mau percaya atau enggak, tapi kamu dapat foto ini dari mana?" Anissa kembali bertanya. "Dari..." "Cepetan jawab, atau aku akan laporkan semuanya pada ibu," ancam Anissa. "Dari Miranda." Rudi akhirnya keceplosan menjawab. "Oh, jadi benar kamu memiliki hubungan dengan Miranda?" "Enggak, sumpah demi Allah, aku gak ada apa-apanya sama dia." "Malam ini kamu tidur di kursi," bentak Anissa lalu bergegas masuk ke kamar lalu mengunci pintu. Sementara Rudi hanya terdiam dengan mulut menggangah. Ia sangat terkejut karena istrinya yang selama ini lemah lembut kini berani bersikap tegas. Itu adalah kisah cerita tentang ibu mertua yang sangat baik hati. Tunggu di cerita selanjutnya dengan cerita yang sama, mertua yang sangat baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.